Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. RRI ND menyiarkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita. Sari Berita. Update banjir bandang terjang Desa Inerie. 1 korban hingga kini masih dalam pencarian. Berita kedua, siswi SMA Syura Dikara ND raih medali emas FLS 2N tahun 2021. Inilah berita selengkapnya bersama saya Syana Fatimah. Saudara, kita mulai berita pertama. Proses pencarian seorang korban hilang akibat banjir bandang di Malapedo, Desa Inerie, Kecamatan Inerie terus dilakukan. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan. Dan saya cukup kaget saya berita di sini ada bencana banjir. Itu sekitar jam 10, jam 11. Sampai dengan Senin 6 September 2021 yang merupakan hari ketiga pasca bencana banjir bandang di Kampung Malapedo, Desa Inerie, Kabupaten Ngada, Provinsi NTT, 1 orang korban belum ditemukan. Korban atas nama Mikael Jekot terseret arus deras banjir bandang bersama istrinya Maria Goretitiu, 38 tahun. Istrinya telah ditemukan pada Sabtu 4 September 2021. Upaya pencarian korban terus dilakukan Basarnas, TNI, Polri, Tagana, Tim Reaksi Cepat, BPBD Kabupaten Ngada, PMI, Pol PP dan masyarakat belum membuahkan hasil. Koordinator Tim Basarnas Bencana Alam Banjir Bandang di Malapedo, Desa Inerie, Kecamatan Inerie, Kabupaten Ngada, Rizwan kepada RRI mengatakan perjuangan untuk mencari 1 korban yang meninggal tersebut terus dilakukan. Beberapa tim pencarian dibagi dalam 2 tim, yaitu tim darat dan laut, namun belum ada hasil. Menurutnya, darat menggunakan ekskavator dan laut dengan menggunakan perahu karet. Pekerjaan sudah maksimal dan saat ini di darat menggunakan cara manual sesuai dengan alur air tempat rumah korban. Sementara kami tidak begitu mengalami kendala. Kendala salah satu-satunya hanya cuaca kemarin, baik di laut maupun curah hujan. Sehingga itu akan mempersulit operasi SAR. Kalau curah hujannya tinggi, kami khawatir juga dengan tim yang bergerak di lokasi karena lokasinya masih cukup rawan. Jangan sampai ada banjir-banjir susulan sehingga itu yang membuat kami tingkat kewaspadaannya sangat tinggi jika terjadi curah hujan. Peralatan dan sarana untuk sementara ini kita disupport oleh Pemda Ngada dan untuk anggota tim juga sangat disupport oleh teman-teman TNI Polri, sangat membantu dan sudah kalau di hasil evaluasi kami menarik kesimpulan kemarin sudah sangat maksimal. Sementara anak almarhum Mikael Jekot dan Maria Goretitiu, Carlos Ngaji 18 tahun dan Ronald Jekot 12 tahun kepada media mengatakan mereka berharap ayah mereka ditemukan. Malam kejadian dirinya berada di Borong, Manggarai Timur dan adiknya sedang belajar di rumah tetangga sehingga cuma orang tua mereka yang ada di rumah. Dirinya juga berterima kasih kepada semua pihak yang terus melakukan pencarian terhadap jenazah ayahnya yang belum ditemukan. Saya Yohanes Carlos Ngaji, ya saya anak pertama. Saya berumur 18 tahun, 2 bersaudara, sama adik 1, masih 12 tahun, kelas 3 SMP. Pada malam itu sebenarnya kejadian di sini saya masih di Borong dan saya cukup kaget saya berita di sini ada bencana banjir. Itu sekitar jam 10, jam 11 besok pagi. Sedih. Hingga saat ini upaya pencarian korban hilang tetap dilakukan. Pemerintah daerah menurunkan 1 unit ekskavator milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngada untuk mencari korban yang masih hilang. Sedangkan jalur jalan yang sempat putus telah dibuat jalur alternatif dengan menggunakan gelagar besi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ngada. RRI ND, Ferry Soo melaporkan. Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham NTT, mengawal 3 rancangan peraturan daerah inisiatif DPRD Kabupaten Sika dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan di daerah tersebut. Selengkapnya laporan Veranda Garus.
Kepada RRI dalam Lintas ND Pagi, Senin 6 September 2021, Koordinator P3 Korwil Kemenkumham NTT, Yunus Bureni SHMH mengatakan, Ranperda yang difasilitasi yakni Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Sistem Kesehatan Daerah, dan Ranperda Penyelenggaraan Menara Komunikasi yang telah dipersiapkan sejak awal tahun. Berawal dari asesmen masalah bersama dengan masyarakat pada beberapa lokasi sampel untuk mendapatkan permasalahan terkait 3 rancangan tersebut. Hal-hal terkait 3 rancangan itu bersumber dari hasil asesmen masalah kemudian dievaluasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan, kemudian yang kedua itu rancangan peraturan daerah tentang sistem kesehatan daerah, dan yang ketiga itu rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan menara telekomunikasi. Sudah dipersiapkan dari awal tahun sebenarnya. Jadi metode kita itu awalnya kemudian kita melakukan yang namanya asesmen masalah bersama-sama dengan masyarakat pada beberapa lokasi sampel untuk mendapatkan permasalahan terkait dengan 3 judul rancangan itu. Dari masalah itu baru kemudian kita menyusunnya di dalam naskah akademik, dan hasil dari naskah akademik itu kita normalkan di dalam rancangan peraturan daerah. Hal-hal yang diatur terkait dengan 3 rancangan peraturan daerah itu sebenarnya sumber dari hasil asesmen masalah, dan kemudian kita mengevaluasi peraturan perundang-undangan di dalam irasi peraturan itu. Lebih lanjut, Yunus Bureni menjelaskan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dengan sistemnya berada di bawah instansi pembina, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu memerintahkan bahwa setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan mengikutsertakan rancangan peraturan perundang-undangan, dan existingnya rancangan peraturan perundang-undangan itu berada di bawah instansi pembina, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, di bawah Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. HAM mendapatkan amanat konstitusional untuk mengawal pembangunan hukum yang ada di Indonesia. Dari asesmen itu kemudian dituangkan ke dalam naskah akademik yang kemudian akan dijadikan bahan dasar dalam penyusunan Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan, Sistem Kesehatan Daerah, dan Ranperda Penyelenggaraan Menara Komunikasi. Untuk diketahui, dari 22 kabupaten kota yang ada, sebanyak 105 rancangan sedang difasilitasi. RRI ND Firanda Garus melaporkan. Beralih ke berita selanjutnya, Saudara, sampai saat ini belum ada data resmi yang dirilis oleh pemerintah Provinsi NTT terkait data anak yang kehilangan orang tuanya akibat COVID-19, seperti dilaporkan Rosa Dalima. Kementerian Sosial prediksi per 25 Agustus 2021 jumlah anak telah kehilangan orang tua akibat COVID-19 ada 11.045 anak yang menjadi yatim piatu atau yatim piatu. Angka tersebut disinyalir lebih dari diprediksikan karena belum seluruh kabupaten kota di Indonesia yang mengirimkan datanya. Satgas COVID-19 Provinsi NTT sendiri merilis sebanyak 1.094 orang meninggal per 28 Agustus 2021, namun tidak merincikan jumlah kematian akibat COVID-19 berdasarkan usia dan jenis kelamin. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Provinsi NTT, Sylvia R. Pekujawang, dalam webinar bersama DPP Patria tentang pengasuhan anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 di NTT, mengakui adanya kesulitan dalam mengumpulkan data meskipun 40% dari jumlah penderita COVID yang meninggal dunia merupakan usia produktif. Dikatakan Sylvia, tantangan untuk mengembangkan data yang lebih berperspektif anak ini ada pada sinergitas dan keterlibatan lintas sektor serta kelembagaan. Dinas sendiri sudah melakukan upaya pencegahan, pendampingan, dan pendataan. Kepala Dinas Sosial dan P3A Kabupaten ND Marbi Kusuma terkait hal ini menjelaskan, hingga saat ini ada 24 anak yang terdata di pihaknya sebagai korban akibat kehilangan orang tua karena COVID-19. Untuk penanganannya sendiri, kata Marmi, tengah melakukan pemilahan jenis bantuan yang bisa diberikan. Sebanyak 24 orang sudah kami data sementara, yang mudah-mudahan cukup itu. Tidak ada lagi yang meninggal misalnya. Punya anak kecil ya kami data lagi. Jadi saya katakan data sementara, tapi saya tidak mengharapkan itu nanti bertambah. Mudah-mudahan tidak. Sudah kirim ke Kemenkes. Nanti di sini masih kami berpikir, masih kami pilah kebutuhan apa, karena ada yang 7 bulan, ada yang baru lahir, toh. Jadi kami masih pilah kebutuhan mereka untuk bantuan ini apa, kami masih pilah dulu. Lebih lanjut, Marmi Kusuma kemukakan seluruh data ini telah dikirimkan ke Kementerian Sosial dan ke Pemberdayaan Perempuan termasuk ke Dinas P3A Provinsi NTT.
Dari kementerian apapun yang meminta data tersebut, kata Marmi, Dinsos akan langsung memenuhinya dengan harapan ada langkah solusi bagi anak-anak tersebut, terutama kepastian pendidikan mereka di masa mendatang. RRI Ende Rosada 5 melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Ende. Sebanyak 100 mahasiswa Stipar ND menerima vaksin Merdeka secara gratis. Program Polres ND Goes to Campus. Selengkapnya laporan Rovinus Hula. Kegiatan vaksinasi COVID-19 program Polres ND Go to Campus bagi para mahasiswa berlangsung Senin 6 September 2021 di kampus Stipar ND. Giat vaksinasi Merdeka yang dimiliki Polri pada intinya upaya menekan penularan COVID-19 dan Polri lebih cenderung ke arah jemput bola. Demikian Kapolres ND AKBP Albertus Andreana mengatakan kepada media ketika meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi mahasiswa di kampus Stipar ND. Kapolres ND menjelaskan vaksin yang diberikan sebanyak 100 orang bagi mahasiswa dan para dosen di kampus Stipar ND dengan nama vaksin Go to Campus. Ini kita juga menggunakan kembali lagi mobil senyum siaga COVID, yang intinya kita sekarang lebih cenderung arah jemput bola. Untuk hari ini kita ada 100 dosis yang kita bagikan kepada mahasiswa ataupun dosen dengan nama vaksin Go to Campus. Jadi besok kita akan melaksanakan vaksin Go to School. Lanjut, Kapolres mengatakan selain vaksin Go to Campus, sesuai agenda Polres ND juga akan melaksanakan giat vaksin Go to School untuk sekolah-sekolah yang ada dalam wilayah kota ND. Karena memang kegiatan KBM di Kabupaten ND sudah mulai berjalan, tetapi untuk mencegah pandemi penyebaran, langkah antisipasi Polres ND melaksanakan vaksinasi COVID-19 Go to School dan juga vaksinasi Go to Campus agar imun di masyarakat tetap terjaga sehingga COVID tidak menyebar. Sementara masih fokus di kota karena kota masih hitungannya tetap paling banyak, tapi tetap nanti kalau misalkan di sini memang sebagian besar sudah terpenuhi, baru kita bisa mulai masuk ke kecamatan. Menjawab media berapa target vaksin yang harus dicapai, Kapolres mengatakan target untuk vaksinasi Polres ND akan melakukan vaksin sebanyak mungkin setiap hari, tetapi disesuaikan dengan stok vaksin yang dimiliki. Namun untuk saat ini Polres ND masih memiliki sebanyak 600 dosis, tetapi ketika vaksinnya habis, sudah tentu Polres ND akan meminta kembali untuk melayani masyarakat. RRI ND Rufinus Hula melaporkan. Sebanyak 89 atlet dan 44 ofisial Nusa Tenggara Timur siap berlaga di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Laporan Suimang. Kami minta dukungan doa dari seluruh masyarakat NTT supaya atlet-atlet kita bisa memberikan yang terbaik dari apa yang mereka punya. Ketua Umum KONI NTT Andre Kore ketika dikonfirmasi RRI dalam wawancara Lintas ND Pagi Senin 6 September 2021 menuturkan 89 atlet dan 44 ofisial kampus semuanya sudah divaksin dan dalam kondisi baik-baik saja saat ini. Dijelaskan untuk kesehatan para atlet dan ofisial ini menjadi perhatian khusus pihaknya baik dari sebelum berangkat sampai tiba di Papua, dan mereka ini juga sedang mempersiapkan diri untuk ke Papua. Paling sedikit ada 4 kelompok terbang. Tim kesehatan kami sudah mengecek seluruh 89 atlet dan 44 ofisial kampus. Memang masih ada ofisial yang lain, yaitu 41 ofisial non-kampus. Non-kampus itu mereka yang tidak dibiayai oleh PT PON sebagai penyelenggara Pekan Olahraga Nasional tahun 2021 ini. Jadi kalau bicara soal vaksin, mereka semua sudah divaksin, baik yang pertama maupun yang kedua. Ada beberapa ofisial yang tinggal memasuki vaksin kedua. Secara umum semuanya dalam keadaan sehat dan kami siap bertanding. Dikatakan Andre Kore, 89 atlet NTT yang akan berlaga di PON 20 Papua, mereka itu akan mengikuti 12 cabang olahraga, diantaranya tinju, kempo, silat, dan sepak bola. Untuk diketahui juga kami mengikuti 12 cabang olahraga. 89 atlet itu untuk mengikuti 12 cabang olahraga. Nah, ada satu cabang olahraga yang menurut saya wajib warga semua ketahui, bahwa olahraga sepak bola yang selama ini kita tahu olahraga yang paling banyak penggemarnya, untuk pertama kalinya sejak 30 tahun terakhir NTT bisa lolos di PON yang ke-20. Ya, ini menurut saya sesuatu yang menggembirakan. Jadi dari 34 provinsi, salah satu tim yang akan bertanding di Papua adalah tim sepak bola NTT.
Ia melanjutkan para atlet dan ofisial NTT yang akan berlaga, tentu mereka akan memberikan yang terbaik untuk mengharumkan nama NTT di PON Papua. Ditambahkan, untuk diketahui, PON 19 di Jawa Barat pada tahun 2016 lalu, NTT membawa pulang 7 medali emas, 7 medali perak, dan 9 medali perunggu. Sehingga NTT berada di urutan ke-18 dari 34 provinsi di Indonesia, artinya prestasi itu sangat luar biasa. Dan kali ini pihaknya menargetkan 10 medali emas untuk cabang olahraga yang diandalkan, diantaranya Kempo 6 medali emas, tinju 2 medali emas, dan silat 2 medali emas. Sementara perak dan perunggu akan dilihat dari hasil di lapangan. Maria Chandrayani Bainai, siswi kelas 12 IPA 2 SMAK Shiradikara ND, meraih medali emas dalam kompetisi FLS 2N tahun 2021. Laporan selengkapnya disampaikan Lady Badin. Festival Lomba Seni Siswa Nasional FLS 2N tahun 2021 yang diselenggarakan Kemendikbudristek RI diselenggarakan secara virtual dan diikuti oleh 35 peserta pelajar se-Indonesia dan sekolah Indonesia di luar negeri mengantarkan Maria Chandrayani Bainai menggenggam medali emas dalam kompetisi tersebut dengan kategori cipta lagu bertema seni pulihkan negeri yang berjudul Mimpi Tak Pernah Hilang. Ketika diwawancarai RRI, Chandrayani menuturkan bahwa dirinya tidak menyangka bisa menang dalam lomba tingkat nasional ini. Dirinya mengaku sangat bangga bisa mengharumkan nama sekolah, kabupaten, dan provinsi dalam lomba tersebut. Sangat-sangat bersyukur, tidak menyangka sekali dari NTT bisa saya perwakilan dari ND bisa lolos nasional. Sangat-sangat bangga. Tidak menyangka juga karena pada saat pertunjukan karya teman-teman dari provinsi lain sangat-sangat bagus Kak. Dan pada saat dengar karya mereka saya sampai insecure. Ya, saya sampai merasa bahwa aduh sepertinya karya saya ini yang paling sudah sederhana, biasa saja. Sudah pasrah sejak apapun hasilnya nanti. Sementara itu, Kepala Sekolah SMAK Suradikara ND, Pater Stefanus Sabon Aran SWD MPD, juga menyampaikan profisiat dan kebanggaannya terhadap pencapaian salah satu siswinya tersebut. Pater Stef juga mengatakan bahwa atas keberhasilan ini, pihak sekolah menggratiskan biaya sekolah selama setahun bagi Chandrayani sebagai bentuk dukungan dan apresiasi. Mereka ini kan sudah diseleksi di tingkat provinsi, lalu dia lolos ke tingkat nasional. Artinya dia juga keluar sebagai juara FLS 2N ini di bidang lomba cipta lagu. Memang penilaian semuanya dari Pusat Prestasi Nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Puji Tuhan bahwa dia bisa keluar mendapat medali emas. Memang kita harapkan begitu. Anak-anak ini memang mesti diberi ruang seperti itu supaya kami sekolah merasa bangga, dan dia ini karena mendapat medali emas, jadi kami sekolah sudah janji anak-anak di sini dari awal tahun memang kalau sampai di tingkat nasional dan lolos di tingkat nasional maka sekolahnya gratis. Stef Sabon Aran berharap hasil yang diperoleh siswinya ini semoga semakin menginspirasi para siswa dan siswi sekolahnya maupun seluruh generasi muda untuk tetap berjuang meraih segala impian mereka meski di tengah situasi sulit pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. RRI ND Lady Badin melaporkan. Saudara, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah pagi ini. Saya Syana Fatina, mohon pamit dari ruang dengar Anda. Jangan pindah channel radio Anda, selanjutnya kami hadirkan Lintas ND Pagi. Terima kasih. Anda telah mendengarkan Warta Berita Produksi RRI ND.